Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua kelas mau memimpin doa. Duduk siap gerak. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya absen dulu. Apakah ada yang tidak masuk? Iya. Alhamdulillah berpikir karena apa? Karena sekarang cuacanya sedang tidak bersahabat ya. Tahu sendiri sekarang di luar sana banyak yang sakit. Alhamdulillah kalau kita semuanya diberikan kesehatan Allah SWT. Amin. Saya absen dulu. Nanti bilang hadir ya. Adindia, Amelia, Asri, Bunga Melati, Danis, Gian, Erita, Erwin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita merefleksikan diri dulu biar slowdown ketika menerima pelajaran dapat kita terima secara baik, saling berhadapan dengan temannya. Yang ketiga, berhadapan memegang pundak temannya masing-masing. Berhadapan memegang pundak temannya masing-masing. Gantian bilang ya, gantian bilang ke temannya, kamu hebat. Kamu berikan kata-kata positif ke temannya. Lepas sekarang. Kamu hebat. Bisa bergantian. Kita harus berkata yang sebelum saya buka materi yang akan saya sampaikan, saya bagi prioritas dulu. Silakan aku bacakan. Jangan lupa nama kelas. Aktivitasnya silakan dikumpulkan. Tujuan pembelajaran ini peserta didik dapat menguraikan penerapan perhitungan nilai persediaan dalam sistem perpetual serta membuat pencatatan kartu persediaan dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average dengan memakai konsep menghitung secara langsung dengan benar. Sekarang kita akan mempelajari tentang kartu persediaan. Belum kita ke persediaan, kemarin kita mempelajari tentang apa? Jadi kartu persediaan itu ada dua pencatatan ya. Yang pertama pencatatan secara fisik dan verbal. Kalau secara fisik itu ada beberapa
beberapa metode juga. Ada yang ingat metode apa? Metode eceran, metode harga terimbang itu salah satunya. Itu untuk sistem pencatatan periodik atau fisik. Sekarang kita akan baca tentang yang kedua. Sekarang kita akan melihat video berikutnya. Jadi yang ada hanya usaha dasar bagaimana jasa tidak masuk. Contoh soalnya, tapi dalam bentuk bukan hal transaksi ya. Kotak nomor 1 diberi paling awal dan kotak nomor 2 yang paling dimasukkan di dalam stok. Metode FIFO first in first out. Masuk pertama, keluar kami. Dari barang yang keluar kemarin. Ada sisa berapa ini? Ada 2 kotak ya. Kotak nomor 5 dan kotak nomor 6. Yaitu termasuk persediaan akhir. Yang tadi HPP. Ini tadi LIFO ya. Masuk terakhir, keluar pertama. Dan 2 barang sisa di kotak nomor 1 dan nomor 2. Itu nanti termasuk persediaan akhir. Yang terakhir ada metode
barang terjual di Jakarta umumnya 440 gitu. Beda dengan dibeli. Kalian jadi mengerti apa? Arti apa? Angkat tangan. Cara menghitung dengan cara Jadi dengan adanya video ini sudah tahu bedanya bagaimana cara menghitung LIFO dan average. Ada lagi yang lainnya? Untuk perusahaannya, apakah tiga perusahaan itu masuk sini tidak? Perusahaan apa saja yang masuk sini? perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kembali ke PowerPoint. Untuk perbedaan sistem pencatatan periodik dan perpetual, di sini ada perbedaannya. Untuk perpetual itu pembaruan dilakukan setiap kali transaksi, tetapi untuk periodik pembaruan berdasarkan periode akumulasi. Perpetual catatan bersifat real time, tapi satu juga catatan persediaan pada awal dan akhir periode. Ada dua pencatatan kalau yang periodik. Untuk perpetual data akurat dan random, untuk yang periodik data tidak selalu akurat. Identifikasi kekurangan stok tepat. Untuk periodik sulit mengidentifikasi kekurangan stok. Penjualan dihitung secara langsung ke perpetual, periodiknya hitungan penjualan pada akhir periode bersama ya. Dan yang terakhir administrasi lebih intensif dan tata administrasi lebih sederhana untuk yang periodik. Itu perbedaan antara yang periodik dan sistem perpetual. Untuk kartu persediaan sendiri, pengertiannya yaitu mencatat mutasi masuk keluarnya harga pokok barang. Bagaimana kartu persediaan? Nah, itu ada contoh kartu persediaan. Ya. Jadi nanti ada tiga kolom. Yang pertama kolom yang mencatat masuknya, keluar dan sisanya. Untuk metodenya ada berapa tadi? Jadi 3. Metode FIFO. Apa metode FIFO itu? Metode FIFO first in first out, yakni metode ini juga MPKP atau masuk pertama keluar pertama. Artinya harga pokok barang yang dijual dihitung dengan anggapan bahwa barang yang lebih dahulu masuk yang harus dijual lebih dahulu. Kekurangan yang baru diambil dari barang yang masuk berikutnya. Itu untuk yang FIFO, kita masuk pertama, keluar pertama. Untuk yang LIFO, last in first out atau MTKP, masuk terakhir keluar pertama. Yakni harga pokok barang yang dijual dihitung dengan anggapan bahwa barang yang terakhir masuk yang harus dijual lebih dahulu. Yang terakhir ada metode rata-rata bergerak atau moving average. Yakni metode harga beli rata-rata persatuan harus dihitung setiap terjadi transaksi pembelian barang. Tidak sama ya? Itu ketiga metode tersebut. Di sini ada contoh soal, ada transaksi yang terjadi di PT Sabora yang melakukan pelaporan pembelian penjualan persediaan pada tahun 2018 dengan transaksi sebagai berikut dari 2 Januari sampai 10 Desember. Yang pertama yang diminta yakni metode FIFO-LIFO. Dari persediaan awal terdapat 200 unit dengan harga berapa? 9.000. Ditulis di sini tanggal 2. Kalau persediaan langsung masuk di kolom persediaan. Sedangkan
Sedangkan untuk yang tanggal berikutnya, yakni tanggal 10, ada pembelian senilai 300 unit, harga unitnya 10.000, total harganya 3 juta. Pertanyaannya, 3 juta dari mana? 300 dikali 10.000. Untuk yang kolom persediaan itu kan ada angka 200 sama 300. Yang 200 itu dari persediaan dari atas ya. Dari atas diturunkan ke bawah di tanggal 10, 200, harga unitnya 9.000, total harganya 1.800.000. Untuk yang kolom pembelian masuk di kolom persediaan dimasukkan, yakni 300, harga unit 10.000 dan totalnya 3 juta. Yang membedakan nanti di kolom harga pokok penjualannya, di penjualannya ya. Karena ini tadi metode FIFO ya, 200 berarti yang diambil yang di persediaan di tanggal 10 itu 200, diambil yang atas, yang awal, karena MPKP atau masuk pertama keluar pertama, in first out. Diambil 200 dikalikan harga unitnya 9.000, ketemunya 1.800.000. Untuk yang kolom persediaan 300 di mana? Dari sisa yang ada di persediaan, karena yang 200 di persediaan sama yang 200 di kolom penjualan itu habis. Kalau misalnya di kolom penjualan itu ada 100, berarti 200 dikurangi 100 yang ditaruh di kolom persediaan. Karena di situ sudah habis, berarti yang 300 turun ke bawah di tanggal selanjutnya. Itu berlaku sampai di tanggal 10. Lihat ya, di tanggal 10 itu juga ya 10 Desember 200. Tanggal 10. Karena di awal di persediaan itu 400 ya, yang diminta kan 200, berarti langsung dimasukkan 200. Jika yang diminta itu 500 ya, 500 berarti 400, bawahnya 100 ya. Itu untuk yang FIFO. Sedangkan untuk yang LIFO masuk terakhir keluar pertama, last in first out. Kebalikannya sama yang FIFO tadi. Kalau yang FIFO diambil yang atas, kalau yang LIFO diambil yang bawah. Dilihat dari penjualannya. Di kolom penjualannya di tanggal 20, di tanggal 20 itu yang diminta berapa? Yang diminta 200. Di kolom 20 yang diminta 200 ya. Yang diminta 200. Kita ke penyelesaiannya. Di tanggal 20 yang diminta 200, tapi yang di akhir di tanggal 18 itu yang ketemunya 100, berarti dimasukkan 100, bawahnya 100. Jadi harus 200 sesuai barang yang dijualnya. Ya. Sedangkan untuk yang rata-rata, untuk yang unitnya itu 500 dari mana? Dari 200 ditambahkan 300, karena pembelian berarti kita tambah jadi 500. Untuk yang harga unitnya itu dari total harganya 4.800.000 itu dibagi 500. 4.800.000 dari mana? Jadi 1.800.000 di persediaan ditambah 3 juta di tanggal 10 ya, ketemunya 4.800.000 dibagi 500, ketemunya berapa unit? 9.600. Jadi itu cara mencari harga unitnya, 24.000 rupiah. Ada tanya kan? Ada kurang jelas? Jelas semua? Jelas. Sudah jelas, silakan
persentase terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Karena di sini 23 siswa, berarti ada 6 siswa yang 3 kelompok yang 6 siswa, 1 kelompok yang 5 siswa. Silakan. Sudah satu kelompoknya? Akan saya bagi untuk kasus permasalahannya. Silakan nanti dikerjakan per kelompok, ya. Untuk lembar kerjanya ada di belakang soalnya. Ada 3 lembar kerja ya, dengan 3 metode yang sudah saya jelaskan tadi, ada info, dan PPS. Silakan dikerjakan. Jangan lupa menulis nama anggota kelompoknya. Lepas kita kerjakan bagian info di dan definisi. Menghitung pakai kalkulator ya, jangan pakai alat yang lainnya. Kalau nggak pakai kalkulator berarti saya mulai dari kelompok 3. Semua anggota kelompok maju di depan. Ada temannya. Yang lainnya tolong diperhatikan, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Perkenalkan diri dan nama kelompoknya. Anggota kelompoknya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Bisa dibacakan untuk tanggal transaksinya dan jumlahnya saja. Pertama, April tanggal 1. Masuk ke persediaan jumlahnya 1 juta. Tanggal 21 jumlahnya 2.120. Terima kasih sekian presentasi dari kelompok 3.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 1 akan menginspirasikan apa yang telah kami kerjakan. Yang pertama, nama saya Tinggal Suci, saya Jennifer Beren, saya Edwina Afrika Febrianti, Saya Eka Sania. Karena masing-masing transaksinya juga dilihat 21 April 2.650, 22 April 1.590, 23 April 2.110. Satu, 2.120, 22 April 500, 23 April 520, hasil total 2.080. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi silakan. Sudah saya pasang tadi jawabannya sudah hampir semuanya benar ya. Jadi kesimpulan yang didapatkan dengan adanya kelompok yang tadi, diskusi kelompok tadi, yakni kita bisa mengetahui persediaan akhir di metode FIFO, TIFO, dan PPS. Mungkin kamu kira ditanyakan dari tadi? Ada ditanyakan? Cukup. Ya. Jumlah persediaan itu yang terakhir itu yang di jumlah hanya yang di tanggal terakhirnya saja. Caranya yang benar berarti yang 2.100 karena jumlah yang terakhir saja. Saya akan membagikan refleksi itu bagaimana kalian hari ini memperoleh pelajaran. Silakan ditulis di sini dengan nama dan kelas. Refleksi. Jadi ada 5 pertanyaan refleksi. Jadi yang pertama itu menggambarkan bagaimana kalian belajar hari ini dengan metode atau metode pembelajaran yang saya berikan. Itu tinggal dicetak saja ya, karena ekspresi yang menggambarkan kalian sudah mempelajari model pembelajaran. Sudah ya? Untuk pertemuan tugas selanjutnya kita akan pelajari tentang kas kecil. Jadi tolong di rumah untuk mempersiapkan materinya atau dipelajari di rumah. Nanti minggu depan kita ketemu lagi mempelajari tentang kas kecil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.